Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Albabah. Dan saya Leonardo Sekajakti. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang hasil infografis kita tentang apa itu ransomware. Latar belakang masalah. Seiring berkembangnya teknologi, tidak hanya handphone, namun juga laptop, komputer, dan internet telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting karena penggunaannya multifungsi, seperti digunakan untuk bekerja atau hanya sekedar untuk mencari hiburan di dunia maya. Namun, seiring perkembangan teknologi, modus kejahatan di dunia cyber sangatlah beragam dan sangat meresahkan pengguna teknologi seperti ancaman malware. Ancaman malware merupakan perangkat lunak yang diciptakan guna merusak sistem komputer dan bahkan memungkinkan juga terjadi pencurian data dan informasi. Tujuan dan manfaat poster. Yang pertama, mengedukasi tentang bahaya malware, mengenalkan ransomware, menjelaskan urutan cara kerja ransomware, menginformasikan statistik upaya penyerangan ransomware, dan menjelaskan cara melakukan pencegahan ransomware. Apa sih itu ransomware? Ransomware itu merupakan malware yang mengunci data laptop atau komputer dengan motif memeras korban agar mereka mau membayar dan menyelamatkan data penting yang ia miliki. Apabila suatu pengguna sudah terkena ransomware, hampir tidak ada cara lain selain membayar tebusan. Salah satu jenis ransomware yang paling terkenal adalah WannaCry. WannaCry pertama kali muncul pada tahun 2017. Ransomware jenis WannaCry berhasil memanfaatkan tools dari Dinas Intel Amerika, yaitu NSA, yang membuat penyebarannya sangat cepat. Bahkan lebih dari 100 negara berhasil terdampak virus dari ransomware jenis ini. Cara kerja ransomware. Yang pertama, infeksi. Ransomware yang terunduh secara tidak sengaja mulai menginstal secara diam-diam di perangkat, laptop atau komputer. Yang kedua, eksekusi. Setelah terinstal, ransomware mulai memindai dan memetakan lokasi file yang akan menjadi targetnya. Malware ini dapat menargetkan file yang disimpan di penyimpanan lokal maupun penyimpanan awan atau cloud. Bahkan beberapa jenis ransomware dapat menghapus atau mengenkripsi file maupun folder backup. Yang ketiga, enkripsi. Di tahap ini, ransomware mulai bekerja dengan melakukan pertukaran kunci dengan komen atau kontrol server, menggunakan kunci enkripsi untuk mengacak semua file yang ditemukan di tahap eksekusi. Malware jenis ini juga mengunci akses data di perangkat. Yang keempat, notifikasi. Setelah mereka berhasil mengambil alih data di perangkatmu, ransomware biasanya akan memunculkan notifikasi pengguna yang berisi informasi tebusan yang harus dibiarkan untuk mendapatkan kode deskripsi. Dan yang kelima, pembersihan. Setelah berhasil mengenkripsi data yang diinginkan, ransomware biasanya berhenti dan menghapus dirinya sendiri dan hanya menyisakan file instruksi pembayaran. Yang keenam, pembayaran. Jika kamu memilih untuk membayar tebusan, kamu akan diminta untuk mengikuti instruksi. Peretas biasanya menggunakan layanan Tor tersembunyi untuk berkomunikasi agar terhindar dari deteksi pemantauan lalu lintas jaringan. Dan yang ketujuh, ada deskripsi. Setelah melakukan pembayaran, korban akan mendapatkan kode deskripsi untuk memulihkan kembali akses ke perangkatnya. Walau begitu, membayar tebusan sangat tidak disarankan karena tidak ada jaminan file atau folder milikmu akan kembali seperti sedia kala. Dan di sini kita terdapat statistik upaya penyerangan ransomware yang diambil dari situs Threatpost. Dari traffic ini terjadi peningkatan upaya penyerangan ransomware di setiap tahunnya yang berdasarkan pada data tahun 2020 sampai 2021. Ini menunjukkan penyebaran yang sangat pesat kejahatan cyber di dunia. Upaya pencegahan serangan ransomware. Yang pertama, jangan memakai software bajakan karena software bajakan biasanya rentan berisi malware atau virus. Bahkan pada saat kita menginstalnya, terkadang kita diharuskan mematikan antivirus pada perangkat kita. Dan yang kedua, hindari membuka website yang tidak jelas.
Website yang tidak jelas diartikan sebagai website yang dibuat oleh orang yang tidak dikenal atau anonim. Dan terkadang kalau kita mengklik iklan otomatis, kita akan membuka takutan yang berisi spam. Yang ketiga, install antivirus berbayar. Antivirus berbayar biasanya memiliki perlindungan yang lebih maksimal daripada versi gratis. Fitur yang didapat juga berbeda dengan versi gratis. Antivirus berbayar juga memiliki dukungan teknis sehingga dapat update secara berkala untuk jenis-jenis virus terbaru. Yang selanjutnya, jangan membuka tautan email sembarangan. Seringkali kita mendapat email masuk yang terfilter pada pesan spam. Itu menandakan bahwa email tersebut tidak jelas pengirimnya dan biasanya membahayakan penerima. Jangan pernah membuka link atau tautan yang terdapat pada email spam. Lakukan backup data secara teratur. Backup seringkali dilupakan oleh masyarakat, terutama pada masyarakat awam. Ketika mereka terkena virus atau terjadi masalah pada perangkatnya, mereka tidak tahu dan menyesal tidak membackup data mereka. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus backup data penting agar meminimalisir risiko jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan selalu update sistem operasi dan software. Tak hanya melindungi pengguna dari risiko keamanan, update sistem operasi dan juga software dirilis dengan tujuan memperbaiki bug atau celah, memperkenalkan fitur baru di perangkat kalian, memperpanjang umur baterai, serta meningkatkan performa kecepatan perangkat. Maka dari itu, melakukan update sangatlah penting untuk meningkatkan keamanan perangkat sehingga meminimalisir serangan malware. Dan ini adalah hasil dari infografis kita. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.